Lionel Messi di Inter Miami 2 laga 3 gol dan juga 1 assist. Inter Miami mengalahkan Atlanta United 4-0 di ajang Leagues Cup. Dalam laga yang digelar di Fort Lauderdale, Lionel Messi menyumbangkan 2 gol dan juga 1 assist. Messi menciptakan gol di menit ke-8 dan menit ke-22. 2 gol Inter Miami lainnya diciptakan oleh Robert Taylor pada menit ke-44 dan menit ke-53. Messi dan Taylor sama-sama menyumbangkan 2 gol serta 1 assist di laga ini. Taylor merancang assist untuk gol kedua Messi, sedangkan Messi merancang assist untuk gol kedua dari Taylor. Cedera tidak parah, Szoboszlai siap main melawan Bayern Munchen. Liverpool menyimpan harapan untuk bisa menurunkan Dominik Szoboszlai di 2 laga sisa pramusim. Manajer Liverpool Jurgen Klopp memastikan cedera Szoboszlai tidaklah parah. Klopp memastikan Szoboszlai bisa kembali bermain saat Liverpool menghadapi Bayern Munchen di laga terakhir pramusim dalam tur Singapura pada Rabu mendatang. Josko Gvardiol alami cedera lutut saat latihan bersama Leipzig. Josko Gvardiol dikabarkan mengalami cedera pada lutut kirinya saat menjalani sesi latihan bersama RB Leipzig. Kabar ini jelas jadi masalah tak hanya bagi Leipzig namun juga Manchester City yang tengah kencang dikaitkan dengan sang pemain. Apabila cedera yang dialami Gvardiol cukup parah, tentunya Man City keberatan untuk meneruskan usaha untuk memboyong sang pemain. Di sisi lain, situasi ini juga tak menguntungkan bagi RB Leipzig. Son Heung-min berharap bisa terus berduet dengan Harry Kane. Duet Harry Kane dan Son Heung-min tampil gemilang selama bertahun-tahun di Tottenham. Namun duet sehati itu sepertinya akan segera berakhir setelah Harry Kane diberitakan mau hengkang dari The Lilywhits. Son Heung-min yang merupakan rekan duet Kane di lini depan paham betul bahwa keputusan sang kapten untuk bertahan atau tidak merupakan keputusan yang bersifat pribadi. Tetapi Son tetap menyimpan asa untuk bisa terus berbagi lapangan bersama penyerang 29 tahun itu. Manchester City rilis jersey ketika musim 2023-2024. Manchester City telah merilis jersey ketika Puma untuk musim depan yang terinspirasi dari kehidupan dan dinamika kota Manchester. Jersey City yang baru berstrip berwarna biru tua disertai dengan pola percikan listrik berwarna biru muda dengan sponsor Etihad Airways dan logo Manchester City dan juga motif Puma berwarna merah muda. Puma mendeskripsikan seragam baru ini sebagai perwujudan gaya permainan Manchester City yang menggetarkan dan suasana mendebarkan yang menyelimuti setiap pertandingan. Resmi Fulham umumkan kedatangan Raul Jimenez dari Wolverhampton. Fulham mengkonfirmasi perekrutan Raul Jimenez dari Wolverhampton dalam sebuah kesepakatan yang kabarnya menelan biaya mencapai 5,5 juta pounds. Fulham mengkonfirmasi bahwa pemain berusia 32 tahun itu telah menyetujui kesepakatan yang akan membuatnya berada di klub hingga tahun 2025. Tinggalkan Manchester United, Elanga resmi gabung dengan Nottingham Forest. Teka-teki mengenai masa depan dari Anthony Elanga akhirnya terjawab sudah. Penyerang muda United tersebut dipastikan akan bergabung dengan Nottingham Forest di musim panas. Melalui situs resmi mereka, tim besutan dari Steve Cooper itu mengumumkan bahwa winger Manchester United tersebut telah jadi milik mereka. Pemain timnas Swedia itu telah menekan kontrak berdurasi 5 tahun, sehingga ia akan terikat kontrak di City Ground hingga tahun 2028. Menurut pakar transfer Eropa Fabrizio Romano, Manchester United mendapatkan bayaran yang cukup bagus untuk jasa Elanga. Mereka mendapatkan bayaran sekitar 15 juta pounds untuk sang pemain. Paulo Dybala perpanjang kontrak di AS Roma. Laporan Tutto Mercato Web mengklaim bahwa Roma berhasil meyakinkan Dybala untuk menekan kontrak yang baru. Tentu saja Roma senang. Pasalnya Dybala dikabarkan setuju dan menghapus klausul pelepasan di kontrak barunya. Penghapusan tersebut bakal membuat Roma aman. Jadi kalau tetap ada peminat dari Dybala, Kilo Rossi bisa memegang penuh transfernya termasuk penentuan biaya transfer. Dan pemain asal Argentina itu saat ini memiliki kontrak hingga tahun 2025. Sedangkan kontrak barunya akan membuat durasinya diperpanjang menjadi 2026 dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun.
Chelsea tolak tawaran perdana West Ham United untuk Conor Gallagher. Fabrizio Romano melaporkan bahwa West Ham United telah melepaskan tawaran perdana mereka untuk Conor Gallagher. Namun sayangnya tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Chelsea. Menurut laporan Romano, West Ham United baru-baru ini mengirimkan tawaran perdana senilai 40 juta pounds. Namun laporan yang sama juga mengklaim bahwa manajemen Chelsea tidak butuh waktu lama untuk menolak tawaran perdana dari West Ham United tersebut. Pihak The Blues menilai tawaran itu masih terlalu rendah karena mereka menghargai pemain didikan akademi mereka itu di angka 50 juta pounds. Erik ten Hag akui Manchester United lagi kesulitan mendapatkan striker baru. Dalam konferensi pers baru-baru ini, Ten Hag membenarkan timnya sedang berburu striker yang baru. Namun ia menyebut timnya mengalami kesulitan untuk transfer tersebut. Ten Hag juga hanya bisa pasrah melihat transfer striker Manchester United yang tak kunjung kelar. Ia hanya berharap agar proses ini bisa cepat selesai. Dan untuk mengatasi kekurangan striker di skuad Manchester United, Erik ten Hag melakukan eksperimen di pramusim kali ini. Ia memainkan Jadon Sancho sebagai false nine di 3 laga uji coba setan merah. Pasif di bursa transfer, Manchester United diprediksi akan jalani musim yang buruk. Setan merah sejauh ini minim pergerakan di bursa transfer musim panas. Ex-bomber setan merah yakni Teddy Sheringham pun meyakini musim depan akan berjalan sangat sulit untuk pasukan bagi Erik ten Hag. Teddy mulai meragukan Manchester United bakal mampu bersaing di jalur juara di musim depan. Pasalnya, setan merah sejatinya masih butuh penguatan di beberapa sektor, seperti pos penyerang tengah, namun sejauh ini masih terus pasif di bursa transfer. Setan merah baru mendatangkan 3 pemain di bursa kali ini. Ketika pemain tersebut adalah Mason Mount, Andre Onana, dan juga Johnny Evans. Sion Suzuki tolak tawaran Manchester United untuk bergabung. Kabar kurang baik datang dari setan merah karena salah satu kiper bidikan mereka yakni Sion Suzuki resmi menolak tawaran bergabung dengan Manchester United. Suzuki sendiri telah menjadi kiper yang ditargetkan oleh setan merah di musim panas. Ia diproyeksikan sebagai pelapis baru bagi Andre Onana di posisi kiper. Akan tetapi sang kiper rupanya memiliki rencana lain. Dilansir dari Sponichi, Suzuki menolak tawaran dari Manchester United karena ia ingin mendapatkan jam bermain secara reguler. Hal ini dikarenakan ia ingin bermain di timnas Jepang untuk bisa berpartisipasi di Olimpiade yang akan datang. Bayern Munchen dikabarkan incar Wesley Szczesny. Munchen dikabarkan sedang berusaha mencari kiper baru dengan rumor kepergian yang semakin mendekat. Dan kini laporan terbaru mengungkapkan Wesley Szczesny masuk dalam bidikan The Rotten. Seperti yang dilaporkan oleh La Repubblica, Bayern Munchen tertarik untuk bisa memboyong Szczesny di musim panas ini. Andai Jan Sommer pergi, Bayern Munchen harus mencari kiper pengganti karena Manuel Neuer belum pulih dari cedera patah kaki. Arsenal tikung Chelsea untuk transfer Michael Olise. Arsenal dipastikan ikut serta dalam persaingan untuk bisa mendapatkan pemain Crystal Palace yakni Michael Olise. Dilansir dari 90 Man, Arsenal ikut tertarik dengan Michael Olise karena pelatih mereka yakni Mikel Arteta menginginkan kedalaman skuad yang lebih baik lagi. Apalagi Arsenal akan berlaga di Liga Champions musim berikutnya. Salah satu alasan Arsenal cukup percaya diri akan bisa memenangkan persaingan tersebut adalah karena mereka bermain di Liga Champions, sementara Chelsea tak bermain di Eropa di musim depan. Jika tinggalkan PSG, Mbappe hanya ingin bergabung dengan Real Madrid. Transfer saga Kylian Mbappe masih terus berlanjut di bursa transfer musim panas ini. Manajemen PSG memastikan bahwa Mbappe tak akan masuk ke rencana tim di musim depan. Beberapa klub langsung menunjukkan ketertarikannya dan tengah mengajukan tawaran kepada PSG untuk bisa memboyong Mbappe, terutama dari klub Arab Saudi yakni Al Hilal. Meski demikian, Real Madrid tetap difavoritkan sebagai pelabuhan baru bagi Mbappe di tahun depan. Meski menerima banyak tawaran, Mbappe dikabarkan hanya ingin merapat ke Real Madrid.
Romeo Lavia mantapkan hati gabung dengan Liverpool. Dilansir dari Sky Sport, Romeo Lavia sudah memutuskan klub mana yang ia ingin berkuat di musim depan. Sang gelandang dikabarkan mantap untuk bergabung dengan Liverpool. Dikabarkan ia tertarik dengan proyek yang sedang dibangun oleh Liverpool, jadi ia sudah memberikan lampu hijau bagi Liverpool untuk bisa mendatangkannya. Southampton sendiri dilaporkan sudah menetapkan berapa mahar transfer yang mereka inginkan untuk jasa Lavia tersebut. Southampton dikabarkan menginginkan dana tidak kurang dari 50 juta pounds. Thiago pergi, Joshua Kimmich jadi penggantinya. Liverpool sekarang ini sedang kekurangan gelandang. Mereka sebelumnya melepas 3 pemain sekaligus. Liverpool pun kini sedang mengejar setidaknya 2 gelandang yang baru. Dan sekarang mereka mencari tambahan amunisi ketiga untuk lini tengahnya sebagai langkah antisipasi jika nantinya Thiago Alcantara menjadi pergi. Dilansir oleh VHS, mereka mengklaim bahwa Liverpool sedang mempersiapkan penawaran kepada Bayern Munchen untuk bisa mendatangkan Joshua Kimmich. Masa depan Joshua Kimmich di Bayern Munchen juga sebelumnya disebutkan tak menentu, padahal di kontraknya di klub Bavaria tersebut masih tersisa 2 tahun lagi. Oleh karena itu Liverpool berniat untuk memanfaatkan situasinya saat ini. Yunus Musa, calon pemain baru AC Milan. AC Milan tampaknya akan mendapatkan pemain baru ke-8 di musim panas ini. Pemain yang dimaksud adalah Yunus Musa dari Valencia. Pembicaraan awal antara Milan, Valencia dan Musa sudah dilakukan. Dari pembicaraan tersebut sang pemain menyatakan sudah sepakat sejak bulan lalu untuk bisa pindah ke San Siro. AC Milan dikabarkan sudah mengajukan penawaran sebesar 18 juta euro kepada Valencia. Frank Kessie segera gabung dengan Juventus. Juventus dikabarkan telah mendapatkan lampu hijau dari Barcelona untuk bisa mendatangkan Frank Kessie. Itu artinya hanya perlu selangkah lagi untuk memastikan Frank Kessie untuk pergi. Laporan Gazzetta dello Sport mengungkapkan bahwa Juve akan meminjamnya dari Barcelona. Di akhir masa peminjamannya ada opsi untuk membelinya seharga 10 hingga 15 juta euro. Kesepakatan dengan Barcelona kini telah selesai. Selanjutnya yang perlu dipikirkan oleh Juventus adalah mencari kesepakatan dengan sang pemain. Inter Milan akan umumkan kedatangan dari Yann Sommer. Inter Milan dalam waktu hitungan jam dikabarkan akan segera mengumumkan kedatangan dari Yann Sommer sebagai penjaga gawang baru mereka. Yann Sommer diproyeksikan menjadi pengganti dari seorang Andre Onana. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inter dan Bayern Munchen sudah mencapai kesepakatan, walau proses negosiasi sempat berjalan alot. Menurut laporan Romano, pengumuman Yann Sommer pun akan dilakukan dalam tempo 24 jam ke depan. Kalaupun tidak bisa terjadi dalam kurun waktu tersebut, Inter menargetkan proses kedatangan Yann Sommer tuntas dalam tempo 48 jam.